Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back teman-teman. Kali ini kita akan belajar tentang analisis korelasi dengan SPSS. Analisis korelasi itu untuk mengetahui apakah dua variabel itu memiliki hubungan yang signifikan atau tidak. Jadi, apa sih analisis korelasi? Analisis korelasi adalah teknik statistik untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antar dua variabel. Jenis hubungan antar variabel X dan Y itu dapat bersifat positif atau negatif. Nah, di sini ada nilai korelasi. Nilai korelasi itu R lebih dari sama dengan negatif 1 dan R itu kurang dari sama dengan positif 1. Nah, di mana R lebih dari 0 itu adalah hubungan positif, di mana X naik berarti Y juga naik. Sedangkan untuk R kurang dari 0, yaitu hubungannya negatif ya, di mana X naik, Y-nya turun. Sedangkan R sama dengan 0 itu tidak ada hubungan linear. Nah, selanjutnya jenis-jenis korelasi. Ada dua jenis korelasi. Yang pertama adalah korelasi Pearson dan kedua adalah korelasi Spearman. Korelasi Pearson itu digunakan untuk data interval atau rasio dan berdistribusi normal. Sedangkan kalau yang Spearman ini digunakan untuk data ordinal atau data tidak berdistribusi normal. Nah, kali ini kita hanya akan mempelajari korelasi yang pertama ya, yaitu korelasi Pearson, di mana datanya itu merupakan distribusi normal. Selanjutnya kita harus tahu dulu interpretasi koefisien korelasi, karena di sini kita akan menentukan apakah korelasinya itu lemah atau sangat kuat. Jadi ini adalah interpretasinya. Dimana kalau hasil koefisien korelasinya itu 0 sampai 0,19 itu sangat lemah. 0,20 sampai 0,39 itu lemah. 0,4 sampai 0,59 itu sedang. 0,60 sampai 0,79 itu kuat. Sedangkan 0,8 sampai 1 itu sangat kuat. Jadi nanti kita patokan di sini ya untuk melihat koefisien korelasinya itu lemah, sedang, kuat, atau sangat kuat. Nah, dasar pengambilan keputusan kita itu yang pertama melihat dari nilai signifikansi. Jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka dinyatakan berkorelasi. Tetapi kalau dia lebih dari 0,05, dia tidak berkorelasi. Yang kedua, itu membandingkan nilai Pearson correlation dengan R-table. Jika nilai Pearson correlation itu lebih dari R-table, maka kesimpulannya berkorelasi. Dan jika nilai Pearson correlation itu kurang dari R-table, maka tidak berkorelasi. Jadi ini adalah dasar pengambilan keputusan kita nantinya ya. Nah, langsung kita masuk ke kasus ekonomi yang akan kita selesaikan dengan SPSS. Di sini seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara pendapatan bulanan mahasiswa dengan konsumsi bulanan mereka. Nah, di sini data diperoleh dari 10 mahasiswa ekonomi. Ini datanya ya, ada data pendapatan dan ada data konsumsi. Di sini untuk pendapatan itu kita simbolkan dengan X, di mana X ini adalah variabel independen. Di mana variabel independen itu adalah variabel bebas. Sedangkan untuk yang konsumsi itu kita simbolkan dengan Y, di mana ini adalah variabel dependen. Atau dalam hal ini adalah variabel terikat. Selanjutnya ini adalah langkah-langkah analisis di SPSS.
Yang pertama, input data pada variabel view dan data view. Kedua, klik analyze. Kemudian pilih correlate dan klik bivariate. Lanjut, masukkan variabel pendapatan dan konsumsi. Kemudian pilih Pearson, centang to tail. Kemudian klik OK untuk melihat hasil output. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke SPSS ya. Oke, langsung saja kita ke SPSS. Di sini kalau kita klik SPSS akan muncul tampilan seperti yang ada di layar. Sebelum kita masukkan datanya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan bagian-bagian yang ada di SPSS atau dua tampilan utama yang ada di SPSS, yaitu data view dan variable view. Nah, variable view saya klik di sini. Ini adalah tempat kita mendefinisikan variabel yang akan dipakai dalam analisis. Nah, di sini ada beberapa kolom penting, antara lain itu ada name. Name ini nama variabel, misalnya pendapatan, konsumsi, dan lain-lain. Nah, sedangkan type itu adalah jenis data. Biasanya jenis datanya itu numerik. Kemudian ada width dan desimal. Ini lebar angka, width itu lebar angka, dan desimal itu adalah jumlah desimalnya. Sedangkan label itu adalah keterangan panjang, misalnya pendapatan bulanan mahasiswa atau yang lain-lain. Itu hanya contoh ya. Values itu jika data berupa kategori bisa diberi kode 1. Di sini bisa diberi kode 1, laki-laki atau perempuan. Nanti tinggal dimasukkan di sini. Kalau kita klik ya. Kemudian ada measure. Ini measure adalah skala pengukuran. Apakah skalanya itu nominal, ordinal, atau scale. Nanti akan muncul pada saat kita buat datanya. Selanjutnya ada align. Align ini kita mau datanya itu kiri, kanan, atau tengah. Kalau saya biasanya suka pilih center agar datanya itu di tengah. Kemudian ada kolom. Kalau kolom ini menentukan lebar tampilan kolom di data view dalam jumlah karakter, dan ini hanya mempengaruhi tampilan di layar, bukan analisis. Jadi misalnya kalau kolomnya itu kita pilih 8, maka data yang tampil di data view itu lebarnya 8 karakter. Jadi ini lebih ke soal kenyamanan visual ya, bukan perhitungan. Kemudian ada missing. Kalau missing ini digunakan untuk menandai nilai yang dianggap hilang, tidak diisi atau tidak relevan. Oke, kemudian yang terakhir itu penjelasan tentang role. Role itu adalah peran variabel dalam analisis. Nah, pilihannya itu biasanya input, target, bot, dan lain-lain. Ini ya, input, target, bot, non, partition, dan split. Oke. Selanjutnya adalah data view. Setelah variabel tadi didefinisikan di variabel view ini, kita bisa mulai mengisi data di data view. Untuk lebih jelasnya, kita masukkan data yang sudah kita buat. Bisa diambil dari Excel, tinggal di copy saja. Kemudian kita pindahkan ke SPSS tadi. Di sini tinggal kita Ctrl V. Di sini terlihat keterangannya masih belum ada, olehnya kita ke variable view, kita definisikan di variable view ini datanya data apa. Nah, di sini kita tulis X dan di sini adalah Y. Kemudian desimalnya kita pilih 0 karena datanya bukan data desimal. Begitupun yang ini.
0. Kemudian labelnya itu kita kasih label X itu adalah pendapatan. Kemudian Y-nya adalah konsumsi. Selanjutnya, karena saya suka datanya itu di tengah, jadi saya pilih di sini datanya tengah. Kemudian measure-nya saya pilih scale. Ini juga scale. Nah, kenapa saya di sini datanya tipenya dipilih numerik? Karena variabel kita itu berupa angka hasil pengukuran kuantitatif. Karena di sini kan angka dari pengukuran kuantitatif, sehingga kita masukkan tipe datanya tipe data numerik. Dan di sini measure-nya kita pilih scale, di mana scale itu artinya variabel dipakai untuk analisis statistik parametris seperti correlation Pearson, regresi, UGT, ANOVA, dan lain-lain. Jadi jangan sampai salah pilih measure ya. Kali ini kita pilih adalah scale. Oke, karena sudah kita buat di variable view, kita lihat di data view. Nah, sudah terbaca ya bahwa di sini adalah X. X itu adalah pendapatan dan Y itu adalah konsumsi. Oke, kita langsung aja eksekusi. Pertama, klik analyze, kemudian cari correlate, kemudian pilih bivariate. Oke, masukkan variabel pendapatan atau X dan variabel konsumsi atau Y ke variabel. Setelahnya kita pilih Pearson, sudah tercentang, kemudian pilih to tail. Kita langsung, kenapa kita pilih to tail? Karena di sini tadi contohnya itu kita lihat ulang ya. Kita lihat ulang contohnya. Karena di soal itu masih ingin melihat hubungan antara pendapatan bulanan dengan konsumsi bulanan mahasiswa. Belum ada kalimat hubungan positif atau hubungan negatif. Masih mau dilihat apakah hubungannya positif atau negatif. Sehingga karena masih ada dua pilihan, olehnya dipilih to tail. Tetapi ketika soalnya itu tentang hubungan, apakah ada hubungan positif, nah itu baru kita pilih one tail. Atau apakah ada hubungan negatif, berarti kita pilih yang one tail. Nah, karena soalnya masih tentang melihat hubungan, kita tidak tahu itu hubungannya positif atau negatif, sehingga di sini dipilih adalah two tail. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, kita lihat inilah hasilnya, hasil dari SPSS-nya. Ini yang akan kita analisis berikutnya ya. Dan ini keterangannya. Selanjutnya hasil output SPSS tadi kita analisis. Di sini kita bisa lihat bahwasanya nilai Pearson correlation-nya itu adalah 0,999. Nah, karena Pearson correlation-nya itu adalah 0,999, itu berarti hubungannya sangat kuat dan positif. Selanjutnya kita lihat signifikansinya. Signifikansinya itu to tail, yaitu 0,01. Nah, 0,01 ini dari dasar pengambilan keputusan, dia kurang dari 0,05. Ini ya. Dia kurang dari 0,05 sehingga hubungannya adalah signifikan dan berarti ada korelasi. Selanjutnya itu N adalah jumlah datanya, jumlah data mahasiswanya itu adalah 10. Jadi dari hasil analisis SPSS terlihat bahwasanya hubungan keduanya itu sangat kuat dan positif.
Selanjutnya itu output kedua dari SPSS yang ini ya. Ini adalah keterangan di output Pearson correlation yang ini. Terlihat bahwasanya ada tulisan highly positive. Ini artinya korelasi sangat kuat dan positif, di mana nilai koefisiennya itu mendekati 1. Nah, contohnya itu adalah di sini terlihat hasilnya adalah 0,999 sehingga memberi label ini highly positive. Terlihat di sini ya warnanya hijau itu untuk highly positive. Nah, terlihat di sini adalah positif, di sini positifnya non karena korelasi positif dan kuat. Sedangkan kalau positif ini dia kekuatannya tidak terlalu tinggi jadi dia non. Kemudian ada nonlinear correlation, di sini juga non. Kemudian ada negatif, dia bukan negatif ya, sehingga tertulis di sini non karena dia positif. Kemudian highly negatif juga non. Jadi itu keterangannya ya. Jadi keterangan itu yang ada di tabel adalah highly positive. Selanjutnya kita melihat lagi dari dasar keputusan untuk membandingkan nilai Pearson correlation ini dengan R-table. Apakah dia berkorelasi atau tidak? Kita lihat ya. Di sini ada tabel R di mana DF-nya itu sama dengan N kurang 2. Dari datanya kita DF-nya itu adalah 10 kurang 2. Karena datanya kita itu 10 maka DF-nya adalah 8. Terlihat adalah di bagian sini ya. Kemudian karena contohnya kita itu konteksnya itu hubungan, jadi masih memilih apakah hubungannya positif atau negatif. Kita pilihnya di uji dua arah karena masih bingung apakah positif atau negatif. Jadi memilih dua arah untuk 0,05. Kita tarik sampai ke 8 sehingga hasil dari R-tabelnya adalah ini. R-tabelnya itu sama dengan kita ubah 0,6319. Terlihat bahwasanya R-table 0,6319 sedangkan nilai dari Pearson correlation-nya adalah 0,999. Berarti dapat disimpulkan bahwa nilai Pearson correlation itu lebih dari R-table, di mana 0,999 itu lebih dari 0,6319. Sehingga dapat disimpulkan berkorelasi. Jadi dua data tadi, konsumsi dan pendapatan itu saling berkorelasi. Dan korelasinya sangat kuat karena nilai Pearson correlation-nya itu 0,999 mendekati angka 1. Berdasarkan hasil uji korelasi, diperoleh bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel X terhadap variabel Y, di mana tingkat hubungan antara variabel X terhadap Y itu berada pada tingkat hubungan yang sangat kuat. Ini dibuktikan dari nilai koefisiennya antara 0,80 sampai 1, di mana nilai koefisiennya itu di mana nilainya adalah 0,999. Dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi pendapatan mahasiswa, semakin tinggi pula konsumsi mereka. Selanjutnya ada yang namanya scatter plot pendapatan versus konsumsi. Di sini kita tidak hanya melihat angka korelasi, tetapi juga pola data. Nah, pada grafik scatter plot ini, titik-titik orange menunjukkan hubungan antara pendapatan dan konsumsi mahasiswa.
Nah, di sini kita lihat semakin tinggi pendapatan di sumbu X, semakin tinggi pula konsumsi di sumbu Y. Nah, garis merah itu adalah garis tren linear, yang ini ya. Garis tren linear dan semua titik data itu mengikuti garis ini. Dan mengikuti garisnya dengan sangat rapat. Itu artinya hubungan antara pendapatan dan konsumsi memang sangat kuat dan positif. Jadi scatter plot ini membantu kita melihat apa yang angka korelasi sudah katakan. Jadi ini adalah scatter plot dari data pendapatan dan konsumsi. Terlihat garis trennya semakin dekat dan semakin rapat. Jadi hubungannya antara pendapatan dan konsumsi itu sangat-sangat kuat. Dari materi ini kita dapat menyimpulkan bahwa langkah analisis korelasi itu yang pertama adalah datanya di-input terlebih dahulu. Kemudian setelah di-input datanya, kita masukkan ke SPSS di data view dan variable view. Kemudian setelah itu kita pilih analyze, kemudian correlate. Setelah itu oke, nanti akan terbaca outputnya dan outputnya itu kita jelaskan. Setelahnya tarik kesimpulan. Nah, praktikum ini menunjukkan bagaimana teori ekonomi Keynes terbukti secara statistik, di mana konsumsi meningkat seiring dengan kenaikan pendapatan. Oke, sekian dulu materi kita kali ini. Insya Allah kita lanjut lagi di materi berikutnya. Jikalau ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.